Shalom saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya Ardi, menyambut Anda di dalam renungan Kristen Saudara Rohani. Selamat datang kembali di dalam renungan dan siraman rohani pagi hari ini. Harapan kami, semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah dan tercurah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan kita pada pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Selamat pagi Allah Bapa di surga, Allah yang Maha Pengasih dan Maha Baik. Terima kasih untuk penjagaan-Mu semalaman sehingga kami bisa tidur dengan nyenyak. Terima kasih untuk pagi hari yang indah, yang Tuhan sediakan untuk kami. Tuhan, pada hari ini, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja, dan menjalankan tanggung jawab kami, kiranya Kau yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan Yesus yang baik. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Terima kasih karena telah membolehkanku untuk kembali menghirup udara segar di pagi hari ini. Menikmati seluruh anugerah yang telah Engkau berikan kepadaku. Itu semua karena kebaikan dan curahan kasih yang nyata dari Engkau di kehidupanku. Haleluya! Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari kitab Mazmur 25 ayat 16 sampai dengan ayat 22. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebab aku sebatang kara dan tertindas. Lapangkanlah hatiku yang sesak dan keluarkanlah aku dari kesulitanku. Tiliklah sengsaraku dan kesukaranku, dan ampunilah segala dosaku. Lihatlah, betapa banyaknya musuhku, dan bagaimana mereka membenci aku dengan sangat mendalam. Jagalah kiranya jiwaku dan lepaskanlah aku, janganlah aku mendapat malu, sebab aku berlindung padamu. Ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku, sebab aku menanti-nantikan Engkau, ya Allah. Bebaskanlah orang Israel dari segala kesesakannya. Ayat renungan pagi kita terambil dari kitab Mazmur 25 ayat 16 sampai dengan ayat 22. Inti dari ayat emas renungan kita adalah, berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebab aku sebatang kara dan tertindas. Mari kita mulai renungan pagi kita. Kata-kata bijak yang dapat kita petik adalah berseru kepada Allah. Renungan kita pada hari ini ditulis dan disusun oleh John Blase. Mari kita mulai kisah inspiratif. Dalam buku Adopted for Life, Dr. Russell Moore menceritakan perjalanan keluarganya ke suatu panti asuhan untuk mengadopsi seorang anak. Ketika memasuki kamar anak-anak, kesunyian ruangan itu membuat mereka terkesiap. Bayi-bayi di dalam buaian itu tidak pernah menangis bukan karena mereka tidak pernah membutuhkan apapun, tetapi karena mereka menyadari tidak ada seorang pun yang cukup peduli untuk menanggapi mereka. Hati saya perih saat membaca kata-kata itu. Saya teringat malam-malam yang tak terhitung banyaknya ketika anak-anak kami masih kecil. Meski sudah tertidur lelap, saya dan istri akan segera terbangun mendengar teriakan mereka, "Pa, aku sakit," atau "Ma,
Aku takut. Lalu, salah satu dari kami akan bergegas pergi ke kamar mereka dan berupaya sebaik mungkin untuk menghibur serta membuat mereka nyaman. Anak-anak tahu mereka dapat meminta bantuan kami karena kami mengasihi mereka. Ada begitu banyak mazmur yang berisi seruan, atau ratapan, kepada Allah. Israel menyampaikan ratapan mereka kepadanya atas dasar hubungan pribadinya dengan mereka. Inilah umat yang disebut Allah sebagai anaknya, yang sulung, dan mereka meminta bapa mereka untuk bertindak sebagaimana mestinya. Kepercayaan yang tulus seperti itu ditunjukkan dalam Mazmur 25, "Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku. Keluarkanlah aku dari kesulitanku." Anak-anak yang meyakini kasih sayang pengasuhnya akan menangis. Sebagai orang percaya anak-anak Allah, kita tahu bahwa kita dapat berseru dan meminta pertolongannya. Dia mendengar dan mempedulikan kita, karena begitu besar kasih-Nya. Marilah kita renungkan di dalam hati kita, seberapa nyamankah Anda mengungkapkan seruan Anda kepada Allah? Mengapa demikian? Bagaimana Anda dapat menyatakan ratapan Anda kepada Allah hari ini? Hal ini patut kamu ketahui. Satu-satunya informasi yang diberikan oleh keterangan pada Mazmur 25 adalah bahwa Mazmur ini ditulis oleh Daud. Berbeda dengan beberapa Mazmur yang ditulis oleh Daud, di sini tidak terdapat petunjuk tentang peristiwa tertentu yang mendorong penulisannya. Dilihat dari isi Mazmur, sejumlah ahli Alkitab menduga bahwa ini mungkin ditulis pada waktu Daud dikejar-kejar oleh Saul atau Absalom. Namun, karena Mazmur ini mengungkapkan rasa penyesalan, banyak juga yang berpendapat bahwa Mazmur ini kemungkinan ditulis setelah perbuatan dosa yang dilakukan Daud dengan Batsyeba. Apapun alasannya, Mazmur 25 adalah sebuah ratapan pribadi, bukan ratapan seluruh bangsa. Ciri khasnya adalah penggunaan akrostik, yaitu setiap baris dimulai dengan huruf-huruf yang berurutan dalam abjad Ibrani. Ini adalah perangkat sastra yang sengaja digunakan dalam syair Ibrani untuk memudahkan penghafalannya. Ciri serupa juga terdapat dalam Mazmur 34, 37, 111, 112, 119, dan 145. Jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran. Mazmur 25 ayat 10 berkata, "Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya." Bagi orang-orang percaya, segala jalan Tuhan adalah kasih dan kebenaran. Di dalam jalannya ada cinta yang hangat, kasih yang memulihkan dan memuaskan hasrat kita. Dalam kasih-Nya ada kesetiaan kepada kita, orang yang siap menerima hadirat Allah setiap hari, akan mengalami Tuhan dan berkobar sepanjang waktu. Firman Tuhan menjamin, barang siapa berpegang pada perjanjian dan peringatannya, maka dia akan mengalami jalan Tuhan yang penuh kasih setia dan kebenaran. Jalan kasih setia adalah jalan yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia yang penuh dengan kasih setia. Jalan ini diberikan sebagai wujud kasih setia Allah. Wujud perhatian dan pembelaan Allah kepada orang-orang yang berpegang pada perjanjian Allah dan peringatan-peringatannya. Mengapa kasih setia harus diberikan? Karena tidak banyak orang yang tetap berpegang kepada jalan Tuhan. Jalan Tuhan seakan adalah beban. Jalan Tuhan seakan adalah tidak sesuai dengan kebutuhan.
jalan Tuhan adalah seakan tidak sanggup memberikan solusi atas persoalan-persoalan hidupnya, sehingga mereka lebih suka memilih jalan sendiri. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia, artinya tidak ada malapetaka di dalam jalan Tuhan, tidak ada kecelakaan atau kehancuran di dalam jalan Tuhan. Meski sering jalan Tuhan susah dimengerti dengan akal sehat, kadang jalan Tuhan tidak sanggup kita mengerti. Tetapi apapun yang terjadi, firman Tuhan menyatakan bahwa segala jalan Tuhan adalah kasih setia. Adalah tidak mudah memahami dan mengerti jalan-jalan Tuhan itu, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Karena tak mampu memahami jalan Tuhan, kita seringkali memaksa Tuhan untuk mengikuti kemauan, kehendak dan rencana kita, tetapi kita sendiri tidak mau mengikuti jalan-jalan Tuhan. Jalan Tuhan itu memang sulit untuk dimengerti dan serasa tidak masuk akal. Orang yang hanya terfokus pada hal-hal yang lahiriah akan mudah kecewa dan bersungut-sungut kepada Tuhan. Seperti bangsa Israel, nenek moyang kami di Mesir tidak mengerti perbuatan-perbuatanmu yang ajaib, tidak ingat besarnya kasih setiamu. Tetapi mereka memberontak terhadap Yang Maha Tinggi di tepi laut Teberau, namun diselamatkannya mereka oleh karena namanya, untuk memperkenalkan keperkasaannya. Dihardiknya laut Teberau, sehingga kering, di bawahnya mereka berjalan melalui samudera raya seperti melalui padang gurun, sekalipun mereka telah mengecap perbuatan Tuhan yang ajaib, mereka belum juga mengerti jalan-jalan Tuhan. Tuhan berkata, 40 tahun aku jemu kepada angkatan itu. Maka kataku, mereka suatu bangsa yang sesat hati, dan mereka itu tidak mengenal jalanku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Kalau kita tidak mengenali jalan-jalan Tuhan, kita tidak akan memiliki pengalaman iman berjalan bersamanya. Dengan memahami jalannya, kita juga akan semakin mengenal pribadinya. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidup ini, walau kita tak mengerti semua jalanmu, namun satu hal kita percaya, ada rencananya yang indah. Walau terkadang jalan-jalan Tuhan terasa berat untuk diikuti, selalu ada rencananya yang indah dan semua itu mendatangkan kebaikan bagi kita. Pertanyaan kita sekarang adalah bagaimana agar kita dapat mengerti jalan-jalan Tuhan. Pertama, kita harus rendah hati. Tuhan membenci orang sombong, yaitu orang yang mengandalkan kekuatan dan caranya sendiri dalam menentukan jalan kehidupannya. Kenyataan firman Tuhan ini menegaskan kepada kita bahwa Dia hanya dapat membimbing orang yang memang mau dibimbingnya. Artinya rendah hati. Tanpa kerendahan hati, tidak seorang pun dapat menolong kita, karena kitalah Tuan atas diri kita sendiri. Sudahkah kita cukup rendah hati untuk dibimbing dan dituntun oleh Bapa? Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Kedua, kita harus takut akan Tuhan. Apa gambaran dalam pikiran kita mengenai ini? Takut akan Tuhan bukanlah ketakutan, tetapi saya bantu bahasakan dengan taat, hormat,
dan tunduk kepada Tuhan. Dengan memiliki roh yang takut akan Tuhan, kita dapat ditunjukkan jalan kebahagiaan dari Tuhan. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Tuhan terkadang memang harus menghajar dan mendidik kita dengan keras saat kita tidak taat, agar kita diajari jalan-jalannya. Tetapi sadarkah kita, bahwa Dia teramat baik, Dia menghajar untuk kebaikan kita dan Dia juga yang akan menyembuhkan dan membalut luka-luka kita. Dalam Hosea 6 ayat 3 menegaskan berulang-ulang kepada kita agar kita berusaha sungguh-sungguh untuk mengenal Tuhan. Dia akan muncul seperti fajar yang menghangatkan hati yang dingin, dan seperti hujan yang membasahi tiap hati kita yang gersang, sehingga akan ada semangat yang selalu baru di dalam jalan-jalannya. Karena itu, marilah kita berjalan dalam jalan Tuhan dengan kasih setia dan kebenaran Tuhan. Mataku terarah kepada Tuhan. Mazmur 25 ayat 15 berkata, "Mataku tetap terarah kepada Tuhan, sebab Ia mengeluarkan kakiku dari jaring." Mata terarah kepada Tuhan menunjukkan sikap hati, berarti fokus kepada kehendak Tuhan. Kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Mata adalah organ penglihatan. Mata mendeteksi cahaya dan mengubahnya menjadi impuls elektrokimia pada sel saraf. Dalam organisme yang lebih tinggi, mata adalah sistem optik kompleks yang mengumpulkan cahaya dari lingkungan sekitarnya, mengatur intensitas melalui diafragma, memfokuskan melalui perakitan yang menyesuaikan lensa untuk membentuk sebuah gambar, mengkonversi gambar tersebut menjadi satu himpunan sinyal listrik, dan mentransmisikan sinyal-sinyal ke otak melalui jalur saraf kompleks yang menghubungkan mata melalui saraf optik menuju korteks visual dan area lain dari otak. Kita kagum pada keajaiban dan kerumitan mata kita sebagai ciptaan Tuhan seperti yang dijelaskan ilmu pengetahuan, sehingga kita mengerti apa itu mata dan apa fungsinya bagi kita. Penggunaan istilah "mataku" dalam pikiran pemazmur ini tentu saja tidak sekedar merujuk pada pengertian biologis. Namun dalam konteks bahasa pemazmur, mata di sini merujuk pada pengertian rohaniah. Mata jasmani memang tidak dapat melihat Allah yang adalah roh. Jadi ketika pemazmur berkata, "Mataku terarah kepada Tuhan," ini merupakan ungkapan penglihatan imaniah, yang melampaui penglihatan jasmaniah. Apa maksud pemazmur berkata, "Mataku terarah kepada Tuhan"? Maksud Daud sebagai pemazmur dalam teks ini adalah agar ia terus belajar membangun hubungan dengan Tuhan. Bahkan ia menyaksikan bahwa Allah sendiri bergaul karib dengan orang benar. Apabila mata hati benar, maka mata jasmania pun menjadi benar. Orang yang memiliki kedekatan dengan Tuhan, selalu suka melihat hal-hal yang benar dalam hidupnya setiap hari. Pasti ia suka membaca dan merenungkan firman Tuhan, senang melihat sesama yang memerlukan perhatian kasih. Ia sangat peka terhadap dosa. Ia suka melihat jiwa-jiwa tersesat. Sebaliknya, kalau mata tidak dikuduskan, maka seperti Daud sendiri, ia terjatuh dalam dosa dengan matanya, yang akhirnya membuat ia mengalami banyak malapetaka. Ketika Daud mengakui dosanya, Tuhan pun mengampuni dia.
dan ini tercermin dari persekutuan pribadinya dengan Tuhan. Apa yang kita lihat dengan mata kita sekarang? Bukankah dunia yang penuh dengan segala daya tarik dan hawa nafsunya ini selalu ingin menggiring kita agar memandangnya? Dunia yang diwarnai dengan keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan, berada pada posisi yang terus-menerus melawan orang benar. Orang benar pasti terus dan harus berjuang dengan iman untuk mengalahkannya. Karena itu, mari kita arahkan mata kita tertuju pada Tuhan. Apa kata Alkitab mengenai cara mengatasi nafsu? Mari kita menjawab. Banyak istilah di dalam Alkitab yang diterjemahkan sebagai keinginan penuh gairah. Keinginan yang kuat mungkin baik ataupun jelek, tergantung pada objek dari keinginan tersebut dan motivasi yang terkandung. Allah menciptakan hati manusia dengan kapasitas untuk bergairah menginginkan sesuatu supaya kita menanti Dia dan kebenarannya. Akan tetapi, konsep nafsu seringkali diasosiasikan dengan keinginan bergairah akan sesuatu yang dilarang oleh Allah, dan kata ini seringkali kita jumpai dengan keinginan seksual ataupun materi. Yakobus 1 ayat 14-15 memberi kami sebuah perkembangan nafsu yang tidak terkontrol. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Menurut ayat ini, nafsu berdosa dimulai dengan keinginan yang jahat. Digodai oleh kejahatan bukanlah dosa. Yesus juga dicobai. Dosa dimulai ketika keinginan jahat menyeret kita pergi dari keadaan yang selayaknya hati kita berdiam. Ketika keinginan jahat memperkenalkan diri, kita mempunyai pilihan. Kita bisa menolaknya seperti Yesus menolaknya dan memfokuskan diri kepada jalan yang telah disediakan Allah, atau kita dapat mempertimbangkannya. Seperti seseorang pernah bertutur, kita tidak bisa menghentikan burung berterbangan di atas kita, tetapi kita dapat memastikan mereka tidak membangun sarang di kepala kita. Ketika godaan menghalau, kita perlu ingat bahwa kita bukan tidak berdaya. Kita dapat memilih untuk berserah atau menentangnya. Salah satu penyebab kita diseret pergi oleh godaan adalah karena kita terpikat olehnya. Kata ini dalam bahasa Yunani merujuk kepada kait pada alat pancing. Ketika seekor ikat mengamati cacing yang menggeliat, ia tertarik dan menelannya. Ketika kait sudah tertancap, ia dapat diseret pergi. Ketika kita menghadapi godaan, kita layaknya langsung menolaknya sebagaimana dilakukan Yusuf ketika ia digoda istri Potifar. Kelengahan dan keraguan membuka pintu bagi keterpikatan. Roma 13 ayat 14 menjuluki keraguan itu, merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Seperti ikan yang lengah, kita menelan pikiran yang menggoda itu, mempercayai bahwa hal itu akan menjanjikan kenikmatan. Kita menikmati fantasi, membayangkan skenario baru dan berdosa, dan mempertimbangkan ide bahwa Allah tidak menyediakan semua yang kita butuhkan untuk bersukacita. Ini adalah hal yang bodoh. 2 Timotius 2 ayat 22 menyatakan, jauhilah nafsu orang muda. Menjauhi berarti melarikan diri. Saat itu juga, Yusuf tidak menunggu di sana dan mempertimbangkan pilihannya. Ia mengenali godaan seksual, dan ia lari. Ketika kita ragu,
Kita sedang mengadakan tempat luang bagi kedagingan kita dan memberinya kesempatan memilih yang jahat. Seringkali, kita diatasi oleh kuasanya. Samson adalah seorang yang kuat secara jasmani, tetapi ia tidak kuat menghadapi nafsu pribadinya. Langkah berikutnya dalam perkembangan godaan, menurut Yakobus 1, adalah keinginan beranak. Nafsu dimulai dari benih, sebuah pikiran yang penuh dengan keinginan yang salah. Jika kita memperbolehkan benih nafsu itu berakar, mereka akan bertumbuh menjadi sesuatu yang lebih besar, lebih kuat, dan lebih sulit dicabut. Godaan menjadi dosa apabila ia diperbolehkan bertunas. Keinginan bertumbuh dan menjadi nafsu. Yesus menjelaskan bahwa nafsu adalah dosa. Walaupun kita tidak bertindak atas keinginan itu, hati kita adalah tempat tinggal Allah, dan ketika kita memperbolehkan kejahatan tumbuh di sana, kita sedang mengotori bait-Nya. Keinginan yang salah menjangkit setiap orang. Perintah ke-10 melarang iri hati, yang juga meliputi bernafsu atas sesuatu yang bukan milik kita. Hati manusia selalu ingin menyenangkan dirinya, dan ketika ia menemui sesuatu atau seseorang yang dipercayai dapat memuaskan, dimulailah nafsu. Hanya ketika hati kita berdedikasi kepada kemuliaan Allah baru dapatlah kita mengatasi keinginan dan nafsu. Kita berserah kepada Tuhan, kita menemui bahwa keinginan kita terpuaskan dalam berhubungan dengannya. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Kita harus memperbolehkan Roh Kudus menjaga pikiran kita dalam keadaan yang selayaknya. Adalah sangat membantu berdoa sesuai Mazmur 19 ayat 14 setiap hari. Mudah-mudahan engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku. Ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Ketika keinginan hati kita bertajuk kepada kesenangan Allah lebih dari pemuasan diri, kita dapat menjauhkan diri dari nafsu. Apa artinya? Di sebelah kananmu ada kesenangan selama-lamanya. Mari kita menjawab. Tema Mazmur 16 berpusat pada mempercayakan diri pada pemeliharaan Tuhan dan berjalan dekat dengannya. Dalam satu atau lain cara, pemazmur sepertinya mengatakan di setiap baris kalimatnya, Tuhan, Engkau sangat berarti bagiku. David, penulis Mazmur, mengakhiri dengan pernyataan kepercayaan abadi pada kebaikan Tuhan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada kepenuhan sukacita. Di sebelah kananmu ada kesenangan selama-lamanya. Daud mengakui bahwa pemeliharaan Tuhan menjaganya tetap di jalan kehidupan. Bahkan setelah kematian, dia berkata, Engkau tidak akan meninggalkan aku di dunia orang mati, dan Engkau tidak akan membiarkan orang setiamu melihat kehancuran. Dalam rasa aman dalam hadirat Tuhan, Daud merasakan sukacita yang utuh. Lalu ia membuat pernyataan yang aneh ini, di sebelah kananmu ada kesenangan selama-lamanya. Tangan kanan adalah istilah yang digunakan secara metaforis dalam kitab suci untuk berbicara tentang kekuatan dan kuasa Allah. Tangan kananmu, Tuhan, penuh kuasa. Tangan kananmu, Tuhan, menghancurkan musuh. Tangan kanan Tuhan membimbing dan menopang umat-Nya pada saat dibutuhkan. Berada di sebelah kanan Allah, berarti menempati tempat yang penuh kehormatan dan berkat. Tuhan Yesus Kristus kini bertahta dalam kemuliaan, di sebelah kanan Allah, dan menjadi perantara bagi mereka yang telah Dia tebus. Di gereja mula-mula, orang percaya mengulurkan tangan kanan persekutuan,
untuk memberikan salam hangat dan sebagai tanda penerimaan dan persahabatan. Ketika Daud berkata, "Di sebelah kananmu ada kesenangan untuk selama-lamanya," dia menyatakan keyakinannya akan pengetahuan bahwa hidupnya aman secara kekal dalam hadirat kemuliaan Allah-Nya yang Maha Kuasa. Dia berpikir melampaui kehidupan di bumi menuju kehidupan kekal, kehidupan kebangkitan dalam kekekalan. Oleh karena itu, pada hari Pentakosta, Rasul Petrus mengutip perkataan Daud dan menafsirkannya sebagai nubuatan kebangkitan Yesus Kristus dari kematian. Paulus juga mengutip Mazmur 16 ayat 10 di Antiokhia sebagai referensi mengenai kebangkitan Tuhan. Keyakinan Daud kepada Tuhan menyentuh setiap aspek kehidupannya, melampaui kefanaan. Dia tidak takut akan akhir karena dia percaya bahwa kematian pun tidak dapat mengganggu kegembiraan dan kenikmatan persekutuan intim dengan Tuhannya. Terlebih lagi, umat Kristiani saat ini dapat berkata kepada Allah, "Di sebelah kananmu ada kesenangan selama-lamanya," karena kita mempunyai wahyu lengkap tentang kebangkitan Kristus dan partisipasi kita di dalamnya. Kita tahu bahwa Yesus Kristus menang atas kematian dan kebangkitan Kristus benar-benar mengubah kenyataan hidup dan mati bagi semua orang yang percaya kepadanya. Yesus hidup untuk mati dan mati untuk hidup kembali. Sekarang Dia hidup agar kita dapat mengambil bagian dalam hidupnya selamanya. Jalan kematian, Kristus membuka jalan kehidupan bagi kita. Dan karena kita miliknya, kita pun akan menikmati kenikmatan hadirat Allah selama-lamanya di mana tak seorang pun dapat merampas sukacita kita. Ketika kita berada di sebelah kanan Allah, kita berada dekat dengannya, begitu dekat sehingga Allah hanya perlu mengulurkan tangan kanannya agar kita dapat mengambil bagian dalam simpanan karunia dan berkat-berkat-Nya yang tiada habisnya. Dalam kedekatan dengan hadirat-Nya, kita merasa terhormat dan berkesempatan untuk menikmati kasih, persahabatan, kepedulian, kuasa, dan perlindungannya. Kenikmatan dunia ini cepat berlalu, namun sukacita persekutuan yang erat dalam hadirat Allah bertahan selamanya. Orang-orang yang ditebus oleh Tuhan akan kembali. Mereka akan memasuki Yerusalem sambil bernyanyi, dimahkotai dengan sukacita abadi. Kesedihan dan duka cita akan hilang, dan mereka akan dipenuhi dengan sukacita dan kegembiraan. Tuhan itu baik dan benar. Mazmur 25 ayat 8 berkata, "Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat." Tentu tidak ada yang bisa menyangkal kebaikan dan kebenaran Tuhan. Manusia tidak ada yang baik dan benar selain manusia Yesus. Artinya, kebaikan dan kebenaran manusia tak setara dengan kebaikan dan kebenaran Tuhan. Namun jika ditanyakan kepada setiap orang apakah Tuhan itu baik kepadanya, pasti jawabannya bisa beragam, bisa tergantung situasi yang sedang kita alami, bisa tergantung pengalaman kita, dan jawaban bisa pula berbeda antara yang diucapkan dengan yang dirasakan. Menjalani hidup memang tidak mudah. Kita akan sering berhadapan dengan berbagai kendala yang akan segera merampas sukacita kita dan menggantikannya dengan kesedihan, kekesalan atau bahkan kekecewaan. Di saat seperti itu kita akan melupakan segala kebaikan Tuhan yang sebenarnya nyata dalam hidup kita. Mereka mengira bahwa jika Tuhan itu baik, maka itu artinya hidup mereka seharusnya 100% tanpa masalah.
Padahal seharusnya bukan demikian. Ada kalanya Tuhan menginginkan kita untuk mengalami kesulitan hidup, bahkan untuk berjalan dalam kegelapan. Dan itu supaya kita memiliki mental dan iman yang terlatih kuat, dan tentu saja agar kita belajar untuk mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Ketika Tuhan menciptakan segalanya pada awal penciptaan, Tuhan memberi sebuah kesimpulan bahwa semua ciptaannya itu bukan hanya baik, tetapi dikatakan sungguh amat baik. Tidak satu pun yang Dia ciptakan asal-asalan atau tanpa rencana. Jika terhadap alam semesta dan segala tumbuhan, hewan yang ada di muka bumi ini saja Dia rencanakan dengan matang, hingga hasilnya sungguh amat baik, apalagi terhadap kita, manusia ciptaannya yang dibuat sesuai gambar dan rupanya sendiri, dibuat hampir sama dengan Allah dan diberikan kemuliaan dan hormat. Kebaikan Tuhan juga nyata di dalam perbuatan-perbuatan baik-Nya bagi manusia. Dengan tegas Daud mengatakan, Tuhan itu baik dan benar, dalam nas hari ini. Juga pemazmur menegaskan kebaikan Tuhan itu dalam Mazmur 145. Sepanjang pasal 145 Daud berbicara mengenai pujian akan kemurahan atau kebaikan Tuhan bukan hanya terhadap dirinya tetapi terhadap semua manusia, bahkan terhadap segala ciptaannya. Semua itu menggambarkan kebaikan Tuhan bagi kita. Fakta menarik mengenai kebaikan Tuhan dengan kasih tanpa batas, the unconditional love, bisa pula kita lihat dari apa yang dikatakan Yesus sendiri. Tuhan adalah Allah yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Orang yang jahat dan tidak benar pun masih Dia perhatikan. Bukankah itu bukti nyata bagaimana baiknya Allah? Dia tetap memelihara dan merindukan orang-orang seperti ini untuk bertobat. Tuhan tetap menempatkan orang-orang jahat dan tidak benar itu dalam perhatiannya dan terus memberi kesempatan untuk bertobat. Dia bisa saja langsung menghanguskan orang jahat dalam seketika untuk hancur menjadi debu dan segera dilemparkan ke api dan belerang menyala-nyala di neraka. Kita tahu pasti bahwa Tuhan lebih dari sanggup dan berhak untuk itu, namun kebaikan dan kasih Tuhan membuatnya untuk terus memberi kesempatan bagi orang-orang jahat untuk segera bertobat dan kembali ke dalam pangkuannya. Jika kita masih hidup dan punya kesempatan untuk bertobat hari ini, bukankah itu pun merupakan bukti betapa baiknya Tuhan? Dalam menghadapi hidup seringkali kita melupakan kebaikan Tuhan dan malah terjerumus ke dalam berbagai keputusan-keputusan atau memilih alternatif-alternatif yang salah. Dalam Kisah Para Rasul 14 kita melihat pula bagaimana kecewanya Paulus dan Barnabas ketika melihat rakyat Likaonia malah menyembah dewa saat mukjizat Tuhan dinyatakan atas orang yang sakit. Hai kamu sekalian, mengapa kamu berbuat demikian? Kami ini adalah manusia biasa sama seperti kamu. Kami ada di sini untuk memberitakan Injil kepada kamu, supaya kamu meninggalkan perbuatan sia-sia ini dan berbalik kepada Allah yang hidup, yang telah menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Demikian mereka berseru menegur orang-orang sesat di sana. Lalu mereka melanjutkan, dalam zaman yang lampau Allah membiarkan semua bangsa menuruti jalannya masing-masing. Namun Ia bukan tidak menyatakan dirinya dengan berbagai-bagai kebajikan, yaitu dengan menurunkan hujan dari langit dan dengan memberikan musim-musim subur bagi kamu. Ia memuaskan hatimu dengan makanan dan kegembiraan,
Mereka tidak menyadari bagaimana kebaikan Tuhan yang sudah hadir selama ini dari generasi ke generasi, malah melupakan itu semua dan pergi menyembah dewa-dewa. Mungkin kita tidak menyembah dewa, tetapi apakah kita ingat akan semua kebaikan Tuhan baik dalam suka maupun duka, baik dalam keadaan baik maupun buruk? Sudahkah kita benar-benar menaruh pengharapan dalam kesetiaan kita akan Tuhan sepenuhnya? Walau apapun yang terjadi atau kita akan pergi kepada alternatif-alternatif sesat yang seolah-olah mampu memberi solusi atas persoalan kita. Apakah kita masih terus mengandalkan harta, orang lain atau terjebak paham okultisme ketimbang menyerahkan segala sesuatu ke dalam tangan Tuhan? Kita akan sulit untuk bisa setia dengan iman kuat kepada Tuhan dan tetap hidup dalam pengharapan apabila kita tidak menyadari betapa baiknya Tuhan selama ini kepada kita. Karena itu, tetaplah kita menyadari bahwa Tuhan itu baik dan benar atas kehidupan kita. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Hidup dalam jalan Tuhan adalah hal terbaik yang seharusnya menjadi pilihan setiap manusia. Namun ada kalanya kita tidak memahami apakah sesuatu hal merupakan jalan Tuhan atau jalan kita. Seringkali kita tidak mengenal jalan-jalan Tuhan, sehingga kita memaksa Tuhan untuk mengikuti kemauan dan kehendak serta rencana kita. Orang yang hanya berfokus pada hal-hal lahiriah akan mudah kecewa dan bersungut-sungut kepada Tuhan. Ketika kita tidak berjalan dalam jalan Tuhan, maka kita tidak akan tahu cara Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Jalan Tuhan pasti mengandung unsur kasih setia, yaitu kasih itu sabar, kemurah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri dan tidak sombong, sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain dan kasih itu sabar menanggung segala sesuatu. Jalan Tuhan itu juga memiliki unsur kebenaran dan kebenaran itu ada dalam diri Yesus Kristus yang telah mati dan dibangkitkan untuk menebus umat manusia. Sebagai orang yang percaya kita harus meyakinkan hidup kita untuk berjalan sesuai dengan jalan Tuhan. Walaupun kadangkala kita menjumpai masalah dalam kehidupan kita, namun kita harus menghadapinya sebagai peluang untuk kita dalam mendapatkan yang terbaik bagi kita. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran yang membuat kita menyadari bahwa tidak ada satu pun yang membuat kita kecewa ketika kita berjalan bersama Tuhan. Dia akan terus menopang dan meneguhkan kita dalam perjalanan kehidupan kita. Untuk itu, tetaplah berpegang pada perjanjian dan peringatan-peringatannya agar kita beroleh hikmat lewat setiap perjalanan yang kita lalui bersama Tuhan di tengah dunia ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa kami, arahkanlah hati kami untuk senantiasa berpegang pada perjanjian dan peringatan-peringatan-Mu agar kami selalu berjalan dalam kasih-Mu. Amin. Berjalan dalam kebenaran. Mazmur 25 ayat 5 berkata, "Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari." Berjalan dalam kebenaran Tuhan adalah sebuah permohonan Daud kepada Tuhan. Daud menyadari bahwa hidupnya sering digoda untuk berjalan dalam kebenarannya sendiri. Melalui kisah perjalanan hidup Daud di Alkitab, kita dapat belajar bahwa Tuhan bekerja dengan caranya yang tak terduga.
Ia membuat segala sesuatu terjadi sesuai dengan waktu dan rencananya sendiri, dan bukan dengan cara maupun waktu kita. Tidak pernah terlintas dalam pikiran Daud bahwa suatu hari kelak ia akan diangkat Tuhan menjadi raja bagi bangsa Israel di usia yang relatif muda. Sebagai seorang penggembala kambing domba, jelas Daud bukanlah seorang yang pantas untuk diperhitungkan untuk menduduki posisi penting oleh siapapun. Namun, pada suatu hari ia diundang oleh pegawai istana untuk bermain kecapi guna menghibur Saul, sang raja, yang sedang diganggu roh jahat. Daud tidak menyadari bahwa undangan ke istana Saul tersebut merupakan cara awal Tuhan untuk membawa dan memperkenalkannya kepada lingkungan kerajaan, dan melalui keahliannya bermain kecapi itu pula Saul kemudian mempromosikan Daud untuk menempati posisi yang lebih tinggi, yakni sebagai pembawa senjatanya. Semua pengalaman itu Tuhan pakai untuk mempersiapkan Daud dalam menerima panggilan darinya kelak, yaitu menjadi raja atas Israel. Walaupun roh Tuhan hadir dan menguasai hidup Daud, namun tidaklah berarti bahwa segala jalan yang ada di hadapannya lantas terbentang tanpa rintangan dan tidak serta-merta ia menjadi tahu pasti apa yang Tuhan inginkan darinya. Tuhan memberikan tuntunannya selangkah demi selangkah. Selain itu Daud juga perlu belajar berjalan bersama Tuhan dalam kesehariannya sehingga kepekaannya akan tuntunan Tuhan dapat terbangun. Apa yang harus kita lakukan sehingga kita dapat senantiasa berjalan dalam kebenaran Tuhan? Pertama, minta agar roh Tuhan memenuhi hidup kita senantiasa. Mulai sejak mengundang Daud untuk bermain kecapi di istananya, hingga mempromosikannya sebagai seorang pembawa senjatanya dan diikuti promosi-promosi lainnya. Sesungguhnya Saul tidak mengetahui bahwa Daud telah diurapi oleh Nabi Samuel untuk menjadi raja atas Israel, menggantikan dirinya. Dan sangat mungkin baik Daud maupun Isai, ayahnya, juga tidak menyadari bahwa pengurapan yang dilakukan Tuhan melalui Nabi Samuel adalah pengurapan sebagai raja untuk menggantikan Saul. Satu hal yang pasti, pengurapan yang diterima Daud telah membuat hidupnya tidak pernah sama lagi. Alkitab menyatakan bahwa sejak hari itu dan seterusnya roh Tuhan berkuasa atas Daud. Seringkali masih didapati banyak orang percaya yang mengabaikan kepenuhan pengurapan roh Allah atas dirinya, dengan alasan tidak merasakan apa-apa ketika diurapi. Salah satu kesalahan orang percaya adalah selalu mengukur perkara-perkara ilahi dengan tubuh jasmani. Apabila tubuh tidak merasakan sensasi apa-apa ketika diurapi, maka langsung berkesimpulan bahwa ia tidak menerima apa-apa dari Tuhan. Padahal pengurapan yang turun atas seseorang tidaklah selalu dapat dirasakan oleh tubuh jasmani. Namun yang pasti pengurapan itu akan menuntun kita untuk dapat berjalan dalam penyertaan Tuhan, seperti yang dialami Daud. Kedua, mau senantiasa berjalan dalam kebenaran Tuhan. Daud bukanlah seorang yang tidak pernah berbuat kesalahan. Namun salah satu hal yang membedakan Daud dari pribadi lainnya adalah kesediaannya untuk mau belajar dan berjalan dalam kebenaran Tuhan, bukan dalam kebenarannya sendiri. Ia membiarkan dirinya dipimpin oleh Tuhan dan firman-Nya. Berjalan dalam kebenarannya tidaklah mengenyampingkan fakta bahwa ada orang-orang di sekeliling kita yang tidak menyetujui apa yang kita lakukan, dan karenanya sangat mungkin kita menerima cemoohan, bahkan dianggap bodoh karena melakukan kebenaran.
Pokok permasalahan yang seringkali dihadapi oleh manusia sebagai makhluk sosial adalah rasa takut tidak diterima oleh lingkungannya. Dan supaya dapat senantiasa diterima orang lain, maka ia cenderung memilih untuk melakukan hal-hal yang disetujui oleh mayoritas lingkungan, sehingga timbullah suatu anggapan bahwa pendapat mayoritas selalu benar. Padahal, dalam melakukan kebenaran Tuhan, yang seharusnya terjadi justru kebalikannya. Pendapat Tuhanlah yang harus kita utamakan di atas pendapat manusia, tanpa mengabaikan rasa hormat kita pada orang-orang di sekeliling kita. Karena itu, mulailah melakukan hal-hal yang mendasar dalam kesetiaan, karena pertimbangan Tuhan untuk melibatkan kita ke dalam rencananya bukanlah berdasarkan seberapa hebatnya kita, melainkan seberapa besar kesediaan kita untuk dituntun dengan caranya Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian, marilah kita menyampaikan doa syafaat. Bapa Surgawi, aku sangat bersyukur atas kesetiaan-Mu untuk mendengar seruanku dan bertindak bagiku. Amin. Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.